Edisi kali ini kita akan membahas satu karya Zack Snyder yang punya banyak soundtrack keren dengan gadis-gadis dengan penampilan menawan dan mempesona. Jaga Mata. Meski digarap dengan konsep sinematografi yang unik dan menarik, namun banyak yang membenci film ini. Jadi dejavu sama sesuatu yang baru-baru ini tayang kan? Tapi tenang, naskahnya nggak seburuk itu juga kok. Saya malah menggolongkan film ini ke dalam kategori B aja tapi asik untuk diikuti. Sucker Punch. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Sang sutradara Zack Snyder menggambarkan film garapannya ini sebagai Alice in Wonderland dengan machine gun. Dalam film ini musik memiliki peran integral yang akan membawa karakter dalam film masuk ke dalam dunia fantasi. Dibintangi oleh Emily Browning sebagai Baby Doll, Abby Cornish sebagai Sweet Pea, Jena Malone sebagai Rocket, Vanessa Hudgens sebagai Blondie, juga ada Oscar Isaac sebagai Blue Jones. Untuk memahami dan masuk ke dalam inti ceritanya, kita kasih clue terlebih dahulu kalau dalam film ini akan memainkan 3 jenis realita, yaitu dunia nyata, dunia ilusi, dan dunia fantasi. Untuk memadamkan api yang mungkin menyala di kepala kalian, simak di bagian akhir ending explanation. Seperti biasa, gaya penyutradaraan Zack Snyder yang sangat kental dan akrab di mata kita terlihat dalam film ini. Jadi, biar kalian bisa menikmati cinema experience-nya langsung, saya sarankan tonton dulu lah filmnya. Itu juga kalau belum nonton. Tapi kalau tetap ngeyel, sepertinya ente perlu diingatkan sekali lagi. Video ini adalah full spoiler content. Film ini dimulai ketika seorang gadis berusia 20 tahun yang harus melanjutkan hidup setelah ibunya meninggal. Dia adalah Baby Doll. Baby Doll ini tinggal bersama dengan adik perempuannya dan ayah tirinya yang sering memperlakukan mereka berdua seperti binatang. Hingga satu ketika si ayah tiri ini kesal melihat surat wasiat istrinya yang ternyata mewariskan semua hartanya kepada 2 anaknya. Ayah tiri ini pun berniat memperkosa Baby Doll, anak tirinya. Karena berani melawan, si ayah tiri mengurungkan niatnya dan mengurung Baby Doll di kamarnya. Rupanya si ayah tiri mengalihkan targetnya ke adik Baby Doll. Mengetahui hal tersebut, Baby Doll berusaha mencari jalan keluar dari kamarnya untuk menyelamatkan adiknya. Dengan berbekal pistol yang dia simpan selama ini, Baby Doll berhasil keluar lewat jendela, menghampiri ayah tirinya dan akhirnya menembakinya. Tapi tembakannya tersebut meleset dan peluru itu malah nyasar mengenai adiknya sendiri dan menyebabkan adiknya itu tewas. Polisi pun datang. Karena takut Baby Doll mengadu ke polisi, maka si ayah tiri ini melaporkan bahwa Baby Doll mengalami gangguan mental kejiwaan. Baby Doll kemudian diberikan suntikan penenang dan ayah tirinya mengantarkannya ke Lenox House. Lenox House ini adalah sebuah tempat yang terletak di daerah terpencil di Brattleboro, Vermont dan merupakan pusat rehabilitasi mental bagi anak perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan atau depresi. Setibanya di sana, Baby Doll lalu dijemput oleh petugas dari Lenox House dan di sana sudah ada Mr. Blue Jones yang menungguinya. Blue Jones ini adalah seorang pegawai di Lenox House yang ternyata bekerja sama dengan ayah tiri Baby Doll agar anaknya itu divonis mengalami gangguan jiwa dan menyuruhnya untuk menghapus ingatan Baby Doll dengan proses yang dikenal dengan nama lobotomi. Kalau tidak, polisi akan mempercayai omongan Baby Doll tentang apa yang dilakukan oleh ayah tirinya tersebut selama ini. Ayah tirinya ini pun rela membayar mahal kepada Mr. Blue Jones agar Baby Doll bisa tinggal di sana dan memastikannya tidak kabur. Baby Doll kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang disebut oleh Mr. Blue sebagai panggung atau teater. Teater ini adalah sebuah tempat bersosialisasi dan tempat terapi mental bagi para penghuni Lenox House. Terlihat sejumlah gadis-gadis cantik yang kelihatannya memang mengalami gangguan kejiwaan. Sesampainya di sana, Baby Doll melihat seorang wanita seusianya yang sedang diterapi di atas panggung oleh Dr. Vera Gorski. Baby Doll kemudian dibawa masuk ke ruangan yang lebih dalam. Di perjalanan, dia melihat korek api, pisau dapur, dan sebuah peta di ruangan Mr. Blue serta kunci yang tergantung di leher Mr. Blue Jones. Sesampainya di sebuah ruangan, seorang dokter berniat akan menusuk sesuatu ke matanya. Ternyata inilah yang disebut dengan terapi lobotomi. Dan saat benda tajam itu akan ditusukkan ke matanya, Baby Doll pun kemudian masuk ke ilusi yang baru. Di dunia ilusi, dia melihat di atas panggung seorang wanita muda seusianya sedang dilobotomi. Dan ternyata saat itu panggung yang dia lihat bukanlah tempat sosialisasi kejiwaan, melainkan panggung tempat perempuan-perempuan muda menampilkan pesonanya di hadapan para pria hidung belang. Dan perempuan yang tadi dia lihat sementara diterapi di atas panggung tidak lain adalah Sweet Pea, salah satu penghuni Lenox House. Dalam ilusi tersebut, Baby Doll melihat Lenox House ini sebagai sebuah house club bar yang berkedok sebagai tempat rehabilitasi wanita gila. Blue Jones kemudian memanggil Sweet Pea. Waktu itu, Sweet Pea memberitahu Baby Doll bahwa pendeta telah menjual dirinya di tempat itu dengan tujuan untuk menghilangkan keperawanannya.
Dalam ilusi ini, ayah tiri Baby Doll dianggap sebagai seorang pendeta. Kemudian, Blue Jones mengatakan kepada Sweet Pea bahwa dalam 5 hari kemudian, seorang pejudi besar akan datang mengambil keperawanan dari Baby Doll. Baby Doll tentu saja cemas mendengarkan kabar dari Blue Jones tersebut. Di ilusi ini, Baby Doll membayangkan bahwa dokter yang akan melakukan lobotomi kepadanya adalah penjudi besar yang akan mengambil keperawanannya. Setelah itu, Sweet Pea memperkenalkan kepada Baby Doll seorang wanita yang juga seusianya yang bernama Rocket. Rocket ini adalah adiknya Sweet Pea. Mereka berdua masuk ke tempat laknat itu setelah Rocket kabur dari rumahnya dan Sweet Pea mengejarnya. Hanya saja mereka harus diambil alih oleh Lennox House dan mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Rocket pun berkenalan dengan Baby Doll dan kemudian membawanya berkeliling di tempat tersebut. Rocket memperlihatkan kamar tempat dia dan teman-temannya akan melayani tamu dari Lennox House. Rocket juga memperlihatkan dapur dengan koki yang bernama The Cook. Bel pun berbunyi dan Rocket mengatakan bahwa itu adalah kode di mana latihan akan dimulai. Mereka perlu berlatih agar pria-pria hidung belang bisa terpikat melihat penampilan mereka. Rocket lalu memperkenalkan kepada Baby Doll teman-temannya yang lain. Di sana ada Amber dan juga ada Blondie. Saat itu Baby Doll tidak mengerti apa maksud dari semua perkataan Rocket itu. Hingga tiba malam hari ketika pertunjukan dimulai, Baby Doll akhirnya mengerti bahwa dia dijadikan sebagai budak seks atau pemuas nafsu pria hidung belang. Baby Doll pun menangis di kamarnya dan ditemani oleh Rocket yang telah menjadi sahabatnya. Keesokan harinya, Rocket ditugaskan untuk membersihkan dapur dan dia mencuri sebungkus coklat, tapi dia dipergoki oleh koki dari Lennox House. Koki yang bernama The Cook ini kemudian berniat melakukan sesuatu kepada Rocket. Untung saja, Baby Doll segera datang untuk menyelamatkannya. Bel pun kemudian berbunyi dan latihan pertunjukan kembali akan segera dimulai. Sweet Pea dilatih oleh Nyonya Vera Gorski. Tapi Vera Gorski ini tidak puas dengan apa yang ditampilkan oleh Sweet Pea. Gorski akhirnya memalingkan pandangannya dan melihat Baby Doll. Baby Doll pun diperintahkan untuk berdansa mengikuti alunan musik. Waktu itu Blue Jones hadir untuk menyaksikan anak barunya itu berlatih. Namun Baby Doll malah tidak menunjukkan pergerakan sama sekali hingga Nyonya Vera Gorski ini sedikit memberikan pemahaman motivasi bahwa dia harus bergoyang. Dia harus berperang untuk mempertahankan hidupnya. Blue Jones yang semula kecewa melihat hal tersebut dan berniat untuk meninggalkan tempat itu akhirnya berbalik dan mengurungkan niatnya setelah melihat Baby Doll mempertunjukkan kemampuan dance-nya. Baby Doll memejamkan mata dan akhirnya masuk ke dunia fantasi seolah-olah berada di suatu tempat yang sepi, di mana dia bertemu dengan seorang suhu yang bernama Mr. Wiseman. Wiseman inilah yang memberikannya petunjuk di dalam fantasinya itu. Baby Doll memberitahu Wiseman bahwa dia ingin mencari kebebasan, freedom. Untuk mencapai kebebasannya, dia mengumpulkan 5 benda, yaitu peta, api, pisau, kunci, dan benda kelima adalah sebuah benda misteri dan sebuah pengorbanan untuk meraih kebebasan. Tapi untuk mendapatkannya tidak mudah karena dia harus menghadapi beberapa rintangan yang berat. Pada rintangan pertama, Baby Doll harus menaklukkan 3 monster samurai raksasa. Monster samurai raksasa itu diibaratkan sebagai Blue Jones dan 2 pengawalnya. Baby Doll pun kemudian berhasil mengalahkannya satu persatu. Sementara di dunia ilusi, Baby Doll berhasil menaklukkan Blue Jones dan kedua pengawalnya dengan pertunjukan dance-nya yang spektakuler. Semua orang takjub melihat pertunjukan Baby Doll pada saat itu. Di malam hari, di dalam kamarnya, Baby Doll pun menyampaikan kepada teman-temannya bahwa dia berniat untuk kabur dari tempat itu. Tentu saja sebelum penjudi besar datang mengambil keperawanannya dalam 5 hari ke depan. Awalnya, Blondie, Amber, dan Sweet Pea menolak karena 3 gadis terakhir yang mencoba kabur harus mati di tangan Blue Jones karena kebodohannya. Tapi ternyata Rocket menyetujui usul dari Baby Doll, yang mana dia sendiri sudah menganggap dirinya sudah mati ketika melihat kehidupannya yang sekarang. Akhirnya Sweet Pea, Amber, dan Blondie bersedia untuk ikut dengannya. Baby Doll pun menjelaskan 4 benda yang mereka harus dapatkan, yaitu peta, korek api, pisau, dan kunci. Seperti yang disebutkan oleh Wiseman dalam dunia fantasi, sementara benda terakhir yang kelima dia tidak sebutkan karena ini masih menjadi misteri. Sweet Pea pun bersedia untuk mengambil peta yang ada di ruangan Blue Jones. Keesokan harinya, Baby Doll mulai berlatih dan menunjukkan dance-nya. Sweet Pea kemudian pergi memanggil Blue Jones di ruangannya. Dan ketika Blue Jones pergi melihat aksi Baby Doll, Sweet Pea pun kemudian memulai aksinya mengcopy peta yang ada dalam ruangan itu. Sementara Baby Doll sudah mulai berdansa. Dia memejamkan matanya dan kembali masuk ke dalam dunia fantasinya.
Ketika itu, Baby Doll bersama dengan teman-temannya berada di tengah peperangan. Wise Man kemudian datang dan memberikannya petunjuk bahwa mereka berlima harus berhasil merebut peta dari tentara Jerman atau Nazi sebelum orang Jerman menyerahkan peta itu kepada Kaisar. Aksinya pun dimulai. Amber mengendarai robot dan melakukan aksinya. Pada saat itu, Wise Man memberikan motivasi kepada Baby Doll, Sweet Pea, Blondie, dan Rocket yang masih tetap terdiam. Akhirnya mereka masuk ke dalam peperangan dan menghabisi satu persatu tentara Nazi. Mereka berlima kemudian mencoba masuk ke dalam bunker tentara Nazi. Ratusan tentara berhasil mereka taklukkan. Sesampainya di bunker, Baby Doll bertemu dengan pemimpin Nazi. Perkelahian pun tidak terelakkan. Dengan sekuat tenaga, Baby Doll mencoba untuk melawan keganasan dari pemimpin Nazi. Saat itu, Baby Doll beruntung karena lawannya terkena reruntuhan bangunan. Dia kemudian pergi mengejar orang yang membawa peta tersebut dan Baby Doll berhasil mendapatkannya. Tapi tiba-tiba, pemimpin Nazi datang mengepungnya. Baby Doll kemudian melemparkan peta tersebut ke atas dan di saat terdesak, robot yang dikendarai oleh Amber datang menginjak pemimpin Nazi tersebut. Akhirnya mereka terbang dan berhasil mendapatkan peta itu. Di dunia ilusi, Sweet Pea ternyata berhasil mendapatkan kopian peta dari ruangan Blue Jones. Saat Baby Doll telah selesai mempertontonkan kemampuan dance-nya, Blue Jones memiliki ide untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara mendatangkan wali kota untuk menyaksikan keindahan dance dari Baby Doll. Setelah itu, Blue Jones kembali ke ruangannya dan tidak sengaja memegang mesin fotokopi yang terasa masih hangat, yang membuatnya yakin bahwa Sweet Pea baru saja mengkopi sesuatu, yaitu petanya. Sementara itu, Baby Doll dan teman-temannya menyusun rencana selanjutnya. Tugas berikutnya ini diserahkan kepada Amber untuk mengambil korek api Pak Wali Kota yang akan datang untuk menonton pertunjukan Baby Doll malam nanti. Amber pun menyanggupinya. Akhirnya tibalah malam di mana Baby Doll mempertunjukkan dance-nya di depan Pak Wali Kota. Wali Kota saat itu datang bersama dengan anak buahnya. Amber pun mulai melancarkan aksinya, mendekati Wali Kota dan berusaha untuk mengambil koreknya. Baby Doll kemudian mulai mempertontonkan kemampuan dance-nya dan dia pun memejamkan matanya dan kembali masuk ke dunia fantasinya. Kali ini dia bersama dengan teman-temannya berada di atas pesawat. Seperti biasa, Wise Man datang memberikan petunjuk bahwa mereka harus berhasil menemukan sarang naga monster dan membunuh bayinya. Karena di dalam leher bayi naga itu terdapat 2 kristal, di mana jika kristal itu digabungkan akan membuat ledakan api yang luar biasa. Mereka pun kemudian terjun menghabisi satu persatu musuhnya dan berhasil menemukan bayi naga itu. Dan Baby Doll seketika menggorok lehernya dan kemudian mengambil kristal yang ada dalam tubuhnya. Kristal pun digabungkan dan menghasilkan api yang luar biasa. Tapi sialnya, induk naga malah terbangun. Induk ini pun marah dan menyerang siapa saja yang ada di depannya. Beruntung Baby Doll berhasil membunuh naga tersebut. Dan di dunia ilusi, Wali Kota bertepuk tangan puas dengan apa yang telah ditampilkan oleh Baby Doll lewat pertunjukannya. Hanya saja, Pak Wali Kota ini malah menyadari kalau korek apinya sudah hilang. Baby Doll dan teman-temannya tentu saja senang dengan keberhasilan Amber mendapatkan korek api dari wali kota tersebut. Namun tiba-tiba datanglah Blue Jones yang memberikan peringatan kepada Sweet Pea dan Amber yang telah mencuri peta dan korek api milik wali kota. Dia ingin agar Baby Doll tidak melanjutkan rencananya dan kembali bekerja seperti biasa. Hal tersebut malah membuat Sweet Pea berniat untuk membatalkan rencananya kabur. Tapi Baby Doll dan Rocket tetap ingin melanjutkan rencana mereka karena sudah dekat dengan tujuannya, ke Palang Tanggung. Keesokan harinya, Baby Doll dan Rocket bermaksud mengambil barang yang ketiga, yaitu pisau. Untuk memuluskan rencananya, mereka melakukan aktivitas di dapur agar mudah untuk mendapatkan pisau milik The Cook, sang koki. Tapi ada masalah karena Baby Doll merasa dia tidak mampu melakukan hal tersebut karena akan mengancam nyawa teman-temannya. Tiba-tiba, Sweet Pea dan Amber datang yang telah berubah pikiran dan siap untuk membantu rencana Baby Doll dan Rocket untuk kabur dari Lennox House. Musik dinyalakan dan Baby Doll kembali siap berdansa di depan Mr. Cook. Baby Doll kembali memejamkan matanya dan masuk ke dunia fantasinya lagi. Kali ini mereka berempat berada di helikopter dan mendapatkan arahan dari Wise Man sekali lagi. Misi mereka adalah mematikan bom, kemudian mengambil bom yang berada di dalam kereta api yang dibajak. Bom ini diibaratkan sebagai sebuah pisau dapur. Akhirnya mereka memulai aksinya menggunakan helikopter menuju ke kereta api. Mereka membunuh satu persatu robot yang menjaga bom tersebut dan akhirnya mereka berhasil menemukan bomnya dan mematikannya sebelum bom itu meledak di tengah kota. Namun ternyata salah satu robot yang masih hidup berhasil mengaktifkan bom tersebut kembali.
Sementara di dunia ilusi, musik berhenti dan The Cook menyadari bahwa pisaunya akan dicuri oleh Sweet Pea sehingga The Cook berniat membunuhnya. Untung saja roket datang menghalanginya dan musik kembali dinyalakan. Mereka kembali masuk ke dunia fantasinya lagi. Pada saat itu, karena bom akan meledak di tengah kota, tidak ada cara lain. Salah satu dari mereka harus tinggal untuk meledakkan bom perisainya agar efek ledakan bom tidak meluas. Roket pun bersedia untuk melakukan misi tersebut. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan teman-temannya. Sementara di dunia ilusi, ternyata The Cook menikam roket hingga tewas. Blue Jones pun datang memarahi The Cook dan memerintahkan kepada Amber dan Baby Doll untuk tampil di pertunjukan pada malam itu. Di pertunjukan telah hadir penjudi besar yang akan menggunakan jasa Baby Doll untuk melayani nafsunya. Sebelum pertunjukan dimulai, Blue Jones mengumpulkan semua anak buahnya termasuk Baby Doll dan kawan-kawannya dan memberitahu bahwa dia merasa ada yang berusaha untuk mengkhianatinya. Pada saat itu, Nyonya Gorski berusaha untuk meredakan kemarahannya, tapi yang ada dia malah dipukuli oleh Blue Jones. Blue Jones juga menembaki Amber dan Blondie hingga tewas, dan itu membuat Nyonya Gorski merasa terpukul. Rupanya Blue Jones belum puas dengan apa yang dilakukannya. Dia kemudian menghajar Baby Doll. Untung saja ada pisau yang dia simpan di bawah meja yang bisa digunakan untuk menikam Blue Jones dan mengambil kuncinya. Baby Doll kemudian mencari Sweet Pea dan membakar gudang peralatan. Satu persatu pintu dia buka dengan kunci milik Blue Jones. Saat hampir berhasil keluar, mereka malah ditimpa masalah karena puluhan pengawal Blue Jones berada di sana. Ini membuat Baby Doll berpikir keras bagaimana cara mereka biar bisa lolos. Dan akhirnya dia teringat dengan perkataan Wise Man tentang benda kelima yang masih menjadi misteri. Benda kelima itu adalah sebuah pengorbanan demi menuju kebebasan. Dia pun berkorban agar Sweet Pea bisa keluar dari sana. Baby Doll akhirnya memutuskan untuk mengalihkan perhatian para penjaga hingga dia dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Dan pengorbanannya itu pun berhasil. Sweet Pea berhasil keluar dan kabur dari Lennox House. Setelah sadar, Baby Doll sudah berada di sebuah kamar bersama dengan para penjudi besar yang ingin menggunakan jasanya. Awalnya, Baby Doll menolak, namun penjudi besar tersebut memiliki sebuah motivasi dan menjanjikan kebebasan kepada Baby Doll hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan simpati dari Baby Doll. Mereka pun melakukan hubungan intim atas dasar cinta dan tiba-tiba Baby Doll tersadar dari ilusinya. Ternyata selama ini Lennox House yang dia anggap sebagai sebuah bar hanyalah sebuah ilusi. Lennox House memang benar-benar sebuah pusat rehabilitasi mental bagi para wanita yang mengalami gangguan kejiwaan. Di depannya bukanlah seorang penjudi besar, tapi yang berdiri di depannya itu adalah dokter untuk pasien dengan gangguan kejiwaan. Dalam ilusi, Baby Doll melihat dokter ini sebagai penjudi besar yang akan mengambil keperawanannya dalam waktu 5 hari ke depan. Kembali ke cerita, dokter ini akhirnya melakukan terapi lobotomi ke Baby Doll dan mendapatkan sesuatu yang aneh karena dia merasa Baby Doll ini sebenarnya tidak mengalami gangguan kejiwaan, sehingga dokter tersebut menolak untuk melakukan terapi lobotomis kepada Baby Doll. Dia menyampaikan hal ini ke Dr. Gorski tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita ini. Dr. Gorski mengatakan bahwa Baby Doll baru seminggu di tempat ini dan dia sudah menikam pegawai Lennox House, memulai kebakaran dan membantu pasien lainnya untuk kabur. Namun, dokter yang tadi melakukan terapi mempertanyakan alasan Dr. Gorski memberikan rekomendasi kepadanya untuk melakukan terapi ini. Dan ternyata Dr. Gorski tidak pernah merekomendasikan dan tanda tangannya ternyata telah dipalsukan oleh Blue Jones. Blue Jones di sini adalah pegawai Lennox House yang telah menerima suap dari ayah tiri Baby Doll dengan tujuan agar Baby Doll kehilangan ingatannya. Akhirnya, Dr. Gorski telah mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Blue Jones kepada Baby Doll dan pasien lainnya. Dan dia memutuskan untuk melaporkan Blue Jones ke polisi hingga akhirnya Blue Jones pun ditangkap. Baby Doll sendiri akhirnya telah sadar dan telah mengetahui arti dari tujuannya yang sebenarnya. Di akhir cerita terlihat Sweet Pea, pasien yang telah dibebaskan oleh Baby Doll, sementara menaiki bus yang dikemudikan oleh Wise Man. Gimana kabarnya otak? Belum berasap kan? Ya udah, langsung aja ke ending explanation. Zack Snyder memang dikenal sebagai seorang sutradara yang kerap menampilkan film-film dengan tone yang dark, dan dalam film ini pun masih terlihat sama dengan low saturation namun tidak mematikan ambient sequence-nya sama sekali. Kalau selama ini yang kalian tahu, Zack Snyder adalah orang penting yang berada di belakang layar DC Extended Universe, yang mana film terakhirnya Justice League dirombak habis-habisan dan mendapatkan skor yang kurang memuaskan, sama halnya dengan Sucker Punch ini. Kalau kalian lihat dari ratingnya di sejumlah situs, film ini tergolong bukan film yang bagus
bagus-bagus amat. Tapi ada satu cerita menarik di balik Sucker Punch ini. Ternyata Sucker Punch ini juga memiliki Snyder Cut yang kabarnya justru lebih bagus daripada theatrical cut-nya. Selain Zack Snyder sendiri, ternyata ada beberapa orang yang mengaku sudah pernah melihat versi Sucker Punch Snyder Cut yang sayangnya sampai dengan sekarang ini tidak pernah dirilis. Meskipun sudah sempat dirilis bertahun-tahun, kesimpulan di akhir film ini masih sangat multi-interpretatif, yang berarti kita bisa menyimpulkannya lebih dari satu perspektif. Salah satu yang menjadi perdebatan hingga saat ini adalah kisah yang baru saja kita saksikan sebenarnya milik siapa. Kalian merasa sudah paham dengan alur ceritanya? Tunggu dulu. Snyder sendiri pernah menyatakan bahwa dia ingin film ini berakhir dengan kesimpulan dari sudut pandang masing-masing penonton. Masih ingat sama salah satu filmnya Martin Scorsese kan? Shutter Island, digabungkan dengan film yang menceritakan mimpi dalam mimpi milik Christopher Nolan, Inception, dan juga elemen film James Cameron, Avatar. Nah, film ini memasang konsep kombinasi dari ketiga film tersebut. Setidaknya ada 3 teori yang paling populer untuk menceritakan dan menyimpulkan ending dari film ini. Yang pertama dan paling jelas adalah film ini menceritakan tentang baby doll yang dikurung di rumah sakit jiwa atau asylum dan bekerja sama dengan 4 orang temannya untuk bisa melarikan diri. Baby doll pada akhirnya tidak melarikan diri, tapi dunia fantasinya membantu untuk menceritakan kisah lain tentang bagaimana dia bisa membuat temannya, Sweet Pea, kabur dari rumah sakit jiwa atau asylum tersebut. Interpretasi kedua adalah semua ini memang terjadi kecuali fantasi yang ada di kepala Sweet Pea saat dia membayangkan teman-temannya yang menyelamatkannya keluar dari Lennox House. Yang ketiga dan yang paling rumit adalah bahwa hampir semua dalam film ini tidak ada yang benar-benar terjadi, dan itu semua hanyalah fantasi di kepala Sweet Pea saja. Yang membuat kita bimbang untuk menentukan hal tersebut sebenarnya terletak pada dunia nyata yang sebenarnya. Yang manakah itu? Dari perspektif saya dan mungkin juga kalian, dunia nyata yang sebenarnya itu ada di awal film dan di akhir film yang memperlihatkan Lennox House sebagai rumah sakit jiwa atau asylum, sementara yang lainnya murni dunia ilusi dan fantasi. Jadi kita bagi ke dalam 2 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah dunia ilusi milik Sweet Pea yang memperlihatkan Lennox House sebagai rumah klub yang bisa juga kita sebut dengan realitas ilusi ejekan. Kenapa ejekan? Karena di realitas ilusi ini kita bisa melihat karakter dunia nyata dirubah menjadi karakter konyol. Seperti wali kota di dunia ilusi ini sebenarnya adalah seorang penjaga di dunia nyata. Sementara sang pria hidung belang di akhir film sebenarnya penggambaran dari sang dokter lobotomi di dunia nyata. Dan yang paling jelas adalah seluruh dunia ini dianggap sebagai panggung atau teater di dunia ilusi. Lalu di level berikutnya adalah dunia fantasi milik baby doll yang memperlihatkan berbagai karakter rekaan dan hayalan yang tidak mungkin ditemui di dunia nyata. Setidaknya sampai dengan saat ini ya. Maka wajar saja kalau kita berkesimpulan ada 3 realitas dalam film ini, yaitu dunia nyata, dunia ilusi, dan dunia fantasi. Di sini kita juga bisa melihat 2 proses lobotomi. Di awal dijalani oleh Sweet Pea dan di akhir hendak dijalani oleh baby doll. Ini sekaligus memperjelas inti dari film ini yang sebenarnya menceritakan 2 karakter yang memiliki background yang serupa. Sama-sama masuk ke pusat rehabilitasi karena adiknya. Baby doll masuk ke pusat rehabilitasi karena tidak sengaja membunuh adiknya. Sementara Sweet Pea masuk ke Lennox House karena mengejar adiknya yang kabur dari rumah. Sebenarnya tidak pernah jelas apakah di dunia nyata mereka memang berteman akrab. Sementara juga tidak pernah jelas apakah rekan mereka lainnya memang tewas di dunia nyata. Hal ini lagi-lagi semakin diperkuat ketika di awal film kita diceritakan tentang karakter baby doll terlebih dahulu. Kemudian di ending film kita langsung diperlihatkan kepada kebebasan seorang Sweet Pea. Nah, yang paling membuat kita bimbang adalah di akhir film ini di dunia nyata yang memperlihatkan pria misterius yang bernama Wise Man yang menyelamatkan Sweet Pea dari para polisi. Wise Man sendiri adalah pria yang menuntun baby doll di dunia fantasinya. Sebelumnya kita perjelas dulu ya, kalau di dunia ilusi dan fantasi di sini sebenarnya merupakan dunia yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang pernah ditemui oleh Sweet Pea maupun baby doll. Tidak wajar rasanya kalau kita menghayalkan orang yang tidak pernah kita temui dan kenali sama sekali. Hanya ada satu teori yang paling masuk akal untuk menjelaskan tentang keberadaan karakter yang satu ini di dunia fantasi baby doll, yaitu film ini sebenarnya adalah storytelling dari perspektif Sweet Pea dari masa depan, yaitu ketika Sweet Pea keluar dari asylum atau rumah sakit jiwa Lennox House. Yang mana teori ini mendukung teori ketiga tadi, bahwa semua kejadian dalam film ini tidak ada yang benar-benar terjadi. Semuanya murni hanyalah hayalan dari Sweet Pea saja. Dan yang terakhir adalah perjalanan Sweet Pea ke arah barat menuju matahari tenggelam, di mana ini bisa diinterpretasikan sebagai perjalanan menuju surga atau paradise. Ini jelas terpampang di sebuah billboard yang memperlihatkan tulisan Paradise Diner.
benar. Tidak mungkin ini adalah sebuah kesalahan set produksi, karena di awal film, Blue Jones memberitahu ayah tiri Baby Doll bahwa setelah proses lobotomi yang akan dijalani oleh Baby Doll, maka dia akan berada di Paradise. Kalau dihubungkan dengan teori ketiga, maka sebenarnya Baby Doll dalam film ini hanyalah persona ciptaan dari Sweet Pea dalam kisahnya yang mengorbankan dirinya untuk menuju ke Paradise. Ini pula lah yang menjadi alasan kenapa dunia fantasi dan dunia ilusi dalam film ini bisa berjalan secara paralel, karena dunia fantasi milik Baby Doll merupakan bagian dari storytellingnya Sweet Pea. Dengan kata lain, Baby Doll dalam ilusinya di sepanjang film ini bukanlah Baby Doll di kehidupan nyata yang menjalani lobotomi. Namanya saja penderita gangguan mental kan? Dia sebenarnya menceritakan sesuatu yang tidak pernah benar-benar terjadi untuk membuat kisah pelariannya menjadi menarik untuk diikuti. Singkatnya, kita telah tertipu karena tokoh utama dalam film ini sebenarnya adalah Sweet Pea, bukan Baby Doll. Sekali lagi, semua kesimpulan ini ada di kepala kalian, Universe. Versi yang mana yang mungkin kalian yakini? Seperti kata Dr. Gorski, entelah yang mengendalikan dunia ini. Selamat berdebat di kolom komentar. Requestnya di tempat lain aja ya yang kita sediakan. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.